pasien-pasien yang kadang-kadang datang itu bukan sesuatu dia sudah ada dengar suara-suara, tetapi dia itu aduh asam lambungnya kok rasanya nggak sembuh-sembuh. Remaja itu banyak sekali mengalami gangguan emosional oleh karena perasaannya ini sangat tertekan. Ayah dan ibu atau orang tua itu satu, jangan terlalu melepas juga, jangan terlalu menekan juga. Saudara, mengakhiri hidup bukanlah solusi. Tapi mengapa makin banyak orang bunuh diri? Di Indonesia, tahun 2022 terjadi 826 kasus bunuh diri. Dan di Kepulauan Riau, pada tahun 2024 ini terjadi 22 kasus bunuh diri. Dan sebagian besar terjadi di Jembatan Barelang. Mengapa ini terjadi? Tamu saya hari ini adalah seorang psikiater, Ibu Dr. Ratna Istiastuti, SPKJ. Apa kabar Bu Ratna? Selamat pagi, alhamdulillah. Kabar baik Pak Sokrates. Ya. Ibu Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa. Ya, di Kepulauan Riau. Iya. Wah, luar biasa. Itu berapa banyak anggotanya Bu? Ada sekitar 12 orang Pak. 12 orang ya? Iya. Terbatas ya Bu ya? Sebenarnya bukan terbatas sih, cuman memang jumlah penduduk yang semakin banyak, tapi tenaga ahlinya yang masih terbatas. Oh. Jadi seolah-olah tuh kayaknya makin kurang semuanya. Dan Ibu juga keluarga dokter ya, semuanya dokter. Pak Afdalun, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Iya. Anak-anaknya semua dokter. Iya, alhamdulillah Pak. Luar biasa. Iya. Bu Ratna, saya ingin tahu kenapa di Batam ya, khususnya di Barelang tuh makin banyak orang bunuh diri ya? Iya. Jadi mungkin pertama-tama kita mengetahui bahwasanya kasus-kasus bunuh diri ini banyak terjadi di kota besar, ya. Dan apabila kota-kota besar ini tingkat stresornya semakin meningkat, namun kapasitas kesehatan jiwanya tidak diperhatikan, dia biasanya itu akan cenderung merasa tersisih. Jadi sebenarnya kesehatan itu menurut WHO bukan hanya kesehatan fisik Pak. Yeah. Kesehatan mental itu juga sangat perlu. Kalau kita lihat bahwasanya seseorang yang bisa bekerja, namun itu secara fisik bisa. Tetapi kalau kita lihat kok lama-lama prestasinya menurun, terus kemampuan daya kerjanya menurun. Nah itu sebenarnya ada kecenderungan dia mengalami sesuatu hal yang berkaitan dengan mental. Nah inilah perlunya. Kami dari Perhimpunan PDSKJ IKEPRI sering Pak mengadakan penyuluhan ke berbagai instansi. Ini yang akhir-akhir ini banyak sekali yang saya juga sangat salut. Beberapa instansi dan perusahaan di Batam ini ingin mengetahui bagaimana sih awareness mengenai kesehatan mental gitu. Jadi kita sudah harus tahu nih, apabila di sekitar kita ada mulai teman-teman kita yang misalkan biasanya suka ngopi-ngopi bareng, terus dia mulai diam, cenderung menyendiri 2 minggu sebelumnya dia tidak begitu. Tapi dia kok lama-lama kok dia sedang diam-diam dia menghindari. Nah, akhirnya tiba-tiba kita temukan di berita dia sudah loncat di Jembatan Barelang. Nah, sayang sekali. Momen seperti ini harus kita tahu apa sih sebenarnya ciri-ciri depresi itu. Gitu, ya Pak ya. Bahwasanya kalau kita lihat memang gejala depresi itu ada 3A. 3A itu menyangkut afek depresif. Afek itu penampilan, Pak. Penampilan itu seperti kayak mungkin dia mulai diam saja, ya Pak ya. Itu bisa dideteksi ya Bu ya dari secara awam ya? Bisa. Oke. Bisa. Terus kemudian yang kedua juga dia mulai kehilangan minat terhadap yang tadinya dia senangi.
Misalnya dia tadinya senang olahraga tenis, terus dia mulai banyak alasan, saya capek, saya mau di rumah saja gitu, ya kan? Berarti ada tanda-tanda dia apa? Anhedonia, tidak ada minat terhadap apa yang sebelumnya disenangi. Iya, iya. Ya. Terus atau dia ada tanda-tanda bukan mengurangi nafsu makan, berkurang nafsu makannya. Berkurang nafsu makan, dia lama-lama juga merasa lemes, ya katanya ya, tidak mau aktivitas. Terus juga merasa tidak berharga, Pak, kadang-kadang merasa bersalah juga, kadang-kadang dia kebanyakan merasa gitu. Jadi apakah ini penyebabnya saya, apakah ini penyebabnya oleh karena ada saya, nah itu dia merasa bersalah. Bu, tapi kenapa ya Bu ya, soal kesehatan mental dan jiwa ini, ketika orang harus mestinya berurusan dengan profesional, misalnya mesti datang ke psikiater, itu stigmanya kok jelek ya Bu ya. Itu bagaimana cara yang memperbaiki itu? Nah ini dia Pak, kadang-kadang stigma orang ke psikiater, dokter jiwa itu takut dibilang sakit jiwa. Iya, iya. Padahal kalau kita lihat sendiri sebenarnya data dari Kemenkes, itu penyebab orang gangguan mental itu terbanyak itu ansietas. Ansietas itu menduduki sekitar 56%. Apa itu ansietas? Kecemasan. Oh. Jadi kalau kita lihat pasien-pasien yang kadang-kadang datang itu bukan sesuatu dia sudah ada dengar suara-suara, tetapi dia itu aduh asam lambungnya kok rasanya nggak sembuh-sembuh, kok saya rasanya di sini dadanya panas. Padahal itu hanya perasaannya aja. Rasanya seperti itu, tidak dibuat-buat. Nah itu dia bingung kemana ya saya, sudah minum obat lambung, tidak sembuh-sembuh juga. Ternyata memang ada hubungannya dengan pikiran, perasaan dan perilaku. Nah, itulah pentingnya diberikan edukasi bahwa ke psikiater itu bukan kasus-kasus yang orang bilang hanya 2,3% Pak. Orang yang mengalami gangguan skizofrenia, yang kalau kita lihat yang marah-marah yang tidak terkendali, yang sampai tidak bisa mengurus diri, itu hanya 2%. Ya, ya. Apa bedanya cemas, depresi dengan skizofrenia itu Bu? Iya. Jadi secara keilmuan jiwa itu ada dua terpisah. Satu gangguan neurotik. Gangguan neurotik itu gangguan kecemasan, bisa gangguan depresi bisa. Kalau gangguan psikotik itu gangguan yang sudah menyangkut kepada realita. Gangguan realita itu misalkan seperti ada bisikan, melihat bayangan yang tidak nyata. Nah, kalau seseorang biasanya kebanyakan itu bukan ke arah psikotik Pak, tapi ke arah neurotik dulu. Nah, itu bedanya. Iya, iya. Tapi Ibu bilang tadi soal kecemasan, itu penyebabnya apa sih Bu? Nah, itu tadi Pak, kalau kita ingin mengobati penyakit seseorang, itu bukan hanya dengan obat, tetapi kita lihat dulu secara keseluruhan. Satu, mengenai biologinya. Apakah di dalam tubuhnya memang ada terjadi sesuatu penyakit, ya, penyakit fisik misalnya. Atau yang kedua, mengenai zat kimiawi di otaknya. Zat kimiawi di otak itu misalkan dopamin, serotonin, GABA, kortisol, itu keluar terus-menerus, tidak seimbang. Oleh karena bagian dari otak yang mengontrol produksi zat tersebut itu tidak terkontrol. Makanya kadang-kadang dia tidak bisa merasa nyaman, sudah orang bilang coba dilawan, tidak bisa karena ini masih produksi terus Pak. Iya, iya. Itulah perlunya adanya suatu pengobatan psikofarmaka tadi, memberikan stop dulu hormon-hormon yang menyebabkan stres. Yang kedua psikoterapi. Psikoterapi itu kita juga bisa Pak melakukan. Misalkan salah satunya dengan psikoterapi suportif. Misalkan kalau kita melihat ada teman kita yang mulai tidak senang bergabung bersama ya, terus kita ajak dia untuk kita dengarkan. Istilahnya itu ventilasi. Tempat curhat gitu ya? Iya, perlu itu Pak. Curhat itu kalau kita bilang ventilasi. Ventilasi itu
membuka seperti apa yang benar-benar penuh di dada, dan bercerita, apakah dia sampai menangis, apa dia sampai, itu biarkan. Bu, tapi sekarang curhat tuh tidak hanya sama orang loh, Bu, bisa dengan media sosial. Ini gimana? Nah, kadang-kadang curhat dengan media sosial itu tidak ada bina rapotnya, Pak. Bina rapot itu merasakan empati. Nah, itu yang pentingnya sebenarnya. Itu bedanya ya, Bu ya. Bedanya di Jadi mestinya kalau ada orang masalah dia akan curhat mestinya dengan orang lain yang dia percaya. Iya. Cuman kadang-kadang orang kan juga khawatir mau curhat tuh nanti ternyata tempat dia curhat tuh ember, Bu. Artinya ngomong kemana-mana aja itu malah membuat dia makin parah. Itu gimana caranya, Bu ya? Nah, itulah memang kita juga harus percaya dulu dengan kepada siapa kita mau cerita. Nah, kadang-kadang juga kita melihat kapasitas orang yang ini muat nggak kapasitas mentalnya. Takutnya terus dia menceritakan, aduh saya ini kok rasanya takut. Oh iya ya, yang diajak cerita malah bersamaan juga merasakan simpatinya, bukan empati, simpati. Oh iya, misalnya nih Pak, saya ini kok suka takut mati ya, gitu kan. Misalkan gitu, kok saya tiba-tiba rasanya debar-debar, saya takut nih tetangga saya kemarin ada yang meninggal, jadi jangan-jangan nanti saya seperti itu, misalnya gitu. Iya. Terus teman yang kita ajak bicara itu juga bilang, iya saya sendiri tuh kalau ngeliat orang mati juga takut. Jadi tertutup, tidak ada tempat. Nah, itulah perlunya adanya suatu kepercayaan, dan kalau memang dibutuhkan itu ada tenaga-tenaga profesional juga bisa. Kami sendiri itu juga ya memang dalam sumpah kami juga Pak, rahasia pasien itu sangat penting. Karena ibaratnya Pak, kalau dokter psikiater itu stetoskopnya itu dari wawancara psikiater. Kalau dokter jantung ada stetoskop, ya Pak ya. Dokter yang lain ada alat bantu, misalkan USG. Tapi kalau kami dari wawancara. Dan ada alat-alat instrumen yang lain, misalkan ada tes apa. Iya. Menurut Ibu, apakah dengan memasang spanduk di Jembatan Barelang, jangan bunuh diri sini, itu bisa membantu? Ya, mungkin pada saat seseorang memiliki ide, kan orang itu depresi itu ada 3 Pak. Satu, dia memang sedang mengalami depresi, seperti tadi itu dia ingin pergi ke Jembatan Barelang. Begitu dia melihat ada spanduk di jembatan tersebut, dia akan berpikir, oh saya tidak boleh bunuh diri, gitu kan. Atau jangan-jangan itu malah jadi contoh bahwa dia, ini tempat bunuh diri yang bagus gitu. Nah, itu tergantung mekanisme pertahanan diri seseorang tuh Pak. Jadi coping mechanism itu seseorang tuh ada 2, ada matur, ada imatur. Pada saat kita mempunyai masalah, kalau kita mempunyai mekanisme pertahanan diri yang dewasa, matur, misalkan sekarang Pak, maaf nih Pak, kasus pinjaman online, itu tuh kan sangat banyak membuat stres. Iya, karena diteror habis-habisan. Iya, teror habis-habisan. Aduh, mendingan saya mati aja deh, misalnya gitu. Iya. Ya kan, kalau seperti itu kan sebenarnya kan yang solusinya kan bukan seperti sesingkat itu. Jadi harus hadapi, atur langkah. Apa yang membuat dia depresi? Iya. Tanyakan bagaimana ini solusinya. Dengan begitu lama-lama terurai Pak, benang kusut itu. Tapi masalahnya kadang-kadang orang tidak bisa mendeteksi ini depresi atau bukan gitu Bu. Ya. Gimana caranya kita mengenali kita ini hanya sekedar cemas, ini depresi, ini sudah mengarah kepada schizophrenia tadi. Ya. Jadi kalau yang terkait cemas, anxiety itu biasanya itu tubuh kita yang bisa merasakan. Misalnya keringatnya berlebihan. Iya, itu salah satu tanda itu. Atau tangannya gemetar, atau ngilu rasanya. Terus kemudian di sini dada terasa panas, terus kaki itu lemes. Iya. Ya. Terus yang kemudian yang depresi itu kebanyakan terlihat mengenai aktivitas psikomotoriknya. Aktivitas psikomotoriknya itu yang tadinya dia bisa bekerja Senin sampai Sabtu, dia semangat, oh saya ini, mulai menunda-nunda. Iya. Nanti aja deh, misalnya gitu. Atau yang kedua kehilangan minat
atau nafsu makan, Hmm. atau malah dia banyak sekali makan untuk peralihan. Semacam kompensasi gitu Iya, ya. kompensasi. Atau libido seseorang itu menurun, Iya, iya. itu juga bisa salah satu tanda depresi. Dan juga kadang-kadang yang berbahaya itu lama-lama bisa menjadi kaitan dengan penyakit-penyakit kanker dan lain-lain akibat depresi yang tidak. Apa yang ingin Ibu Ratna sampaikan sebagai psikiater dan apalagi juga ketua spesialis kejiwaan tentang kecenderungan orang bunuh diri di jembatan Barelang ini kan lama-lama merusak citra jembatan itu sendiri, Bu ya. Sebenarnya pada saat ini itu satu diperlukan adanya pola asuh keluarga yang terbuka pada saat anak-anak ini tumbuh kembang. Karena jangan dibilang sepele, Pak. Anak remaja itu banyak sekali mengalami gangguan emosional oleh karena perasaannya ini sangat tertekan. Iya, 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 iya. Dia pikir kalau dia cerita, orang tuanya pikir kamu itu kurang iman, kamu kurang sholat, kamu kurang apa, itu sangat sakit hati. Padahal dia butuh tempat itu. Yang satu jadinya hubungan pola asuh dalam keluarga. Yang kedua hindari alkohol, obat-obatan, narkoba. Itu pelarian kadang-kadang pada saat stres seseorang larinya ke situ, atau rokok yang berlebihan, ya kan. Terus kemudian yang ketiga juga harus ada satu mekanisme pertahanan diri. Itu artinya yang matur itu misalnya kita humor, Pak. Orang humor itu yang tadinya ketegangannya tinggi, dia stres itu bisa menurun. Itu yang paling gampang itu, Pak, ya kan. Yang banyak yang lain tergantung dari situasinya. Misalkan ada teknik CBT, ada juga mengenai keluarga, family terapi. Dan kalau tidak bisa, ada beberapa obat, Pak, yang bisa dikonsumsi tapi tentu dengan resep dokter. Obat-obatan itu tergantung dari apa yang dialami. Ya, ngomong-ngomong soal keluarga, Bu, ini kan rata-rata penduduk Batam ini kan pendatang ya, Bu ya. Iya. Itu juga pengaruh ya, bahwa ada orang yang mulai kehilangan, ya keluarganya jauh di kampung misalnya. Sementara dia tidak punya siapa-siapa di sini, itu juga bisa berpengaruh ya, terhadap kecenderungan bunuh diri. Ya, mungkin tadinya dia pada saat awal pergi dari rumah ke suatu tempat, misalkan dia ke Batam, itu untuk bekerja. Begitu sampai di Batam, dia merasa, oh begininya saya seorang diri, tidak ada tempat untuk bercerita, untuk berlindung. Nah, itu perlunya adanya suatu Pak, diperhatikan oleh suatu perusahaan atau yang kira-kira bisa, kalau mulai dia tidak bisa diberikan suatu tugas, tentu kan ada kesulitan dalam komunikasi, tentu ada hambatan dalam proses pikirnya. Itu berkaitannya dari situ, karena perilakunya dia tidak bisa mengerjakan tugas. Tentu proses pikirannya lah yang perlu dibantu. Ada enggak kesadaran dari pimpinan-pimpinan perusahaan itu untuk memperhatikan kesehatan mental karyawannya ini, Bu ya? Sudah mulai ada, Pak. Sudah mulai ya? Sudah mulai ada. Ada beberapa perusahaan yang kemarin juga mengundang saya untuk mengisi bagaimana mengenai awareness tentang kesehatan jiwa. Karena mungkin mereka itu tadinya merasa kok targetnya tidak tercapai, di mana masalahnya gitu. Ternyata memang ada hubungan antara atasan dan bawahan yang tidak bisa sinkron. Atau itu kalau perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil yang terkait juga dengan tadinya yang penyalur tenaga kerja atau yang lain-lain dan sebagainya, harus kita bekali juga bagaimana nanti dia siap untuk bekerja. Kenapa Ibu dengan para spesialis kejiwaan lainnya tidak membuat semacam hotline, nomor khusus untuk bisa mereka curhat begitu, Bu? Ada nggak keinginan untuk itu, Bu? Sebenarnya kami dari setiap, karena kan unik, Pak, di Kepri ini lokasinya itu kan pulau-pulau. Ada yang psikiater yang tinggal di Tanjung Pinang, ada yang di Balai Karimun dan yang lain-lain. Itu biasanya
tercenter di rumah sakit tempat praktek. Dan kalau seandainya dimungkinkan, kita bisa langsung ke rumah sakit terdekat di pulau tersebut, gitu. Dan kalau memang diinginkan, kami juga ingin Pak sebenarnya membuat itu. Kalau misalkan di center mengenai pendidikan mengenai jantung misalnya, langsung ke ada ya Pak ya hotline-nya. Kalau bersedia, kami di Rumah Sakit BP Batam kebetulan salah satu rumah sakit yang menyediakan pengobatan terkini mengenai untuk bunuh diri yang menggunakan nasal spray Pak, esketamin. Jadi itu bisa menurunkan angka bunuh diri yang sangat drastis. Iya. Apa namanya Bu? Esketamin. Itu semacam spray gitu ya? Iya, semacam spray. Cuman memang harus dilakukan pengawasannya di rumah sakit dahulu. Iya. Tapi masalahnya mungkin tidak banyak orang bisa mengenali gejala-gejala orang yang sudah depresi dan skizofrenia itu, yang gangguan mental berat itu. Nah sekarang Kepri memiliki rumah sakit jiwa di Tanjung Uban. Nah, menurut Ibu apa lokasinya tepat itu? Sementara kejadiannya banyak di Batam loh gitu. Tentu lumayan sih Pak, sangat membantu. Karena sebenarnya untungnya sekali itu kita di Kepri ini dulu belum pernah ada rumah sakit jiwa. Nah pertama kali rumah sakit BP Batam, kebetulan saya berpraktik di sana dan kebetulan waktu itu suami saya direktur di sana. Saya cerita sama suami saya, kayaknya perlu deh Pak, ada suatu tempat untuk rawat inap jiwa. Kemudian disediakan ada 13 bed dan kemudian sekarang banyak rumah sakit yang ada di Batam juga yang bisa menangani sudah ada rawat inap. Ada juga. Seperti misalkan rumah sakit Embung Fatimah, terus di rumah sakit Sudarsono, di Bunda Halimah kayaknya juga ada beberapa bed. Dan kalaupun memang diperlukan suatu evakuasi, misalkan diperlukan ke Uban, itu juga mungkin. Tapi kan keadaannya sudah lebih aman dibanding tidak ditangani dulu di Batam, baru tiba-tiba dibawa ke sana, kan susah sekali membawa pasien-pasien. Tapi untuk deteksi awal sebenarnya dari pihak keluarga dan lingkungan sekitarnya sangat penting ya Bu ya, untuk mendeteksi, mungkin termasuk mungkin RT RW kali ya Bu ya, yang mendeteksi warganya yang memang ada gejala-gejala mengalami depresi dan gangguan jiwa itu. Iya, betul supaya Pak. bisa cepat diatasi gitu. Iya. Biasanya kalau mulai terlihat satu genetik juga bisa. Misalkan ada riwayat salah satu keluarganya bunuh diri. Itu kecenderungannya untuk berulang itu ada Pak. Ada ya. Makanya itu harus secepatnya dikonsultasikan karena itu harus diberikan obat supaya hal-hal yang mendorong dia untuk melakukan bunuh diri itu kan tidak dia kan mendengar keyakinan tuh, kamu mati aja gitu. Nah itu harus langsung di stop. Yang kedua, misalkan dia mulai mengurung diri di kamar atau dia mulai melihat benda-benda tajam, itu harus disingkirkan. Iya. Biasanya Bu, orang bunuh diri itu kan biasanya menggunakan racun serangga atau dia gantung diri. Tapi meloncat dari jembatan ini sebuah fenomena baru nampaknya Bu di Batam ya. Dia pikir nggak ada yang bisa menghalangi ya Pak. Kalau loncat nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa stop kamu di tengah nih. Mungkin dia pikir itulah mengenai benar-benar depresi berat dengan gejala psikotik itu tadi Pak. Iya. Jadi kalau dan angka kejadian bunuh diri ini memang yang melakukan coba-coba itu banyak perempuan, tapi yang sukses meninggal itu banyak laki-laki Pak. Iya. Banyak laki-laki. Bu, saya memiliki data seperti ini Bu. Jadi masalah kesehatan jiwa di Indonesia itu, 1 dari 10 orang usia 15 tahun ke atas itu mengalami gangguan mental emosional. Benar ya Bu ya? Betul. Itu apa Bu penyebabnya? Nah, biasanya anak-anak muda yang berusia lebih dari 15 tahun itu terjadinya perubahan hormonal. Iya. Perubahan hormonal itu menyangkut juga mengenai identitas diri. Mencari jati diri. Mencari jati diri. Nah, mencari jati diri ini kadang-kadang tuh dipengaruhi oleh adanya suatu lingkungan.
kalau lingkungan yang dia memberikan suatu contoh siap untuk menghadapi, mungkin dia tidak menjadi gangguan emosional. Tetapi kalau pada saat dia sedang mencari jati diri, tetapi lingkungan yang mempengaruhinya itu tidak membuat dia baik, misalkan kamu kalau stres, kamu minum ini aja, peralihan ke obat. Itu yang semakin menjadikan dia tidak bisa menyiapkan dirinya, tapi larinya ke situ, jadi gangguan emosional kan. Dan sekarang banyak Pak anak-anak remaja itu yang tidak berani curhat ke orang tuanya. Nah, dia biasanya ada baiknya sih ada satu kelompok gitu ya. Dia malah curhatnya untungnya ke psikiater ya, atau ternyata dia tuh di sini tuh udah banyak sayatan. Istilahnya mereka bilang barcode gitu. Barcode itu artinya rasa perih di dadanya yang dia nggak bisa ungkapkan. Dialihkannya ke ya saya pernah lihat itu beberapa anak-anak muda yang ada bekas sayatan itu. Itu mereka kalau diperhatikan, mereka kalau diobati, dikasih jalan solusi bagaimana dia mengatasi gangguan emosionalnya, itu sangat bahagia dia. Karena biasanya dia tuh ada yang merasa gini, kita sebagai orang tua itu kadang-kadang hanya menuntut Pak, misalnya gitu, kamu tuh harus rajin belajar, kamu tuh harus ini, kamu harus ini, tidak tahu bagaimana anak sudah berusaha tidak pernah diapresiasi, sehingga itu yang rasanya anak tuh capek. Ibu banyak menemukan kasus-kasus seperti itu? Banyak. Jadi mereka tuh rasanya yang sekarang banyak orang bilang itu bukan bipolar Pak, jadi borderline personality disorder. Dia kok hanya sedikit saja dia sudah emosional. Padahal sebenarnya hal itu biasa saja, karena pada saat dia tumbuh kembang itu selalu ditekan perasaan emosinya, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, sehingga dia tidak bisa merasakan bagaimana sebetulnya emosi. Jadi sebenarnya yang harus dididik itu sebenarnya orang tua ya Bu ya? Iya. Jadi tumbuh kembang manusia itu dari mulai lahir, sejak dalam kandungan, apakah ini anak diharapkan atau tidak, sampai dia lahir, sampai dia nanti dewasa dan lansia. Itu sebenarnya kalau terfiksasi, terputusnya salah satu itu bisa mengakibatkan gangguan mental tersebut. Nah itu kita susun kembali Pak, di mana dia terfiksasinya. Itulah makanya jangan terstigma negatif ke dokter psikiater. Psikolog juga bagus, juga bisa. Hanya bedanya dia tidak bisa memberikan obat, tapi bisa memberikan konseling. Itu bedanya ya Bu. Tapi sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah Bu terhadap makin tingginya kasus-kasus bunuh diri yang seperti Ibu bilang tadi ini terjadi di kota-kota besar itu. Mestinya kan pemerintah juga punya semacam perhatian lah, membuat warganya lebih bahagia lah gitu, supaya kasus bunuh diri itu tidak terus meningkat gitu. Biasanya kan yang terkait apa faktor di suatu kota itu yang memicu, misalkan mengenai sosial ekonomi. Sosial ekonominya itu di misalkan mengenai lapangan pekerjaan kah, atau mengenai hal-hal lain yang membuat seorang menjadi stres. Dan jadinya dan kasus-kasus yang sekarang marak pinjaman online itu di stop. Karena itu berpengaruh ya Bu? Ya, sangat berpengaruh. Artinya pinjaman online itu mungkin juga ada kebijakan bahwa pemerintah juga mesti memperhatikan persyaratan untuk pinjaman ke bank secara resmi dipermudah supaya dia tidak terjebak pinjaman online. Betul. Karena kalau udah kayak gini, yang dilakukan itu sudah di luar dari kesanggupan seorang. Akhirnya nggak sanggup dia jalan pintas. Kalau remaja gimana Bu? Kan masih banyak anak-anak yang usia sekolah di SMA, SMP gitu, yang sekarang yang kita khawatirkan mengalami yang namanya cyberbullying gitu. Jadi dibully melalui media sosial ini gimana solusinya Ibu Ratna? Mengenai cyberbullying itu Pak, itu sebenarnya adalah memang sekarang kita tidak bisa hindari, semua orang itu perlu media sosial, kan? Tapi kecerdasan memakai media sosial ini yang perlu adanya bimbingan dari orang tua sebenarnya. Bagaimana dia mempunyai smartphone
atau yang lain-lain yang bisa dipilih. Hal apa yang bisa membuat dia bisa putuskan untuk tidak. Karena kadang-kadang ada beberapa juga aplikasi yang ditawarkan di situ untuk membantu menyelesaikan masalah. Tetapi sebenarnya ini tidak secara nyata. Kadang saya pernah lihat ada beberapa hal cerita ke saya, dia ini bertindak sebagai seorang yang pro kepada dia, tapi ada yang bertindak sebagai yang tidak. Tetapi ini tidak nyata, ini hanya aplikasi. Jadi dia menulis apa yang dirasakan. Tapi apa yang ide yang sampai dia mencetuskan hal seperti itu kan harusnya sebenarnya komunikasi kan, Pak. Gitu. Jadi perlunya adanya keterbukaan dalam keluarga, dan juga ayah dan ibu atau orang tua itu satu, jangan terlalu melepas juga, jangan terlalu menekan juga. Jadi ada hal-hal yang apresiasi dan juga ada hal-hal yang target. Perlu juga ditanyakan seorang anak, tadi kamu ngapain di sekolah? Padahal sebenarnya kita tahu dia sekolah, tapi si anak merasa aku di sekolah harus perhatian nih karena nanti ditanya sama orang tua. Itu sangat penting loh Pak untuk anak-anak. Intinya mungkin Ibu ingin mengatakan antara orang tua dan anak itu mesti ada dialog. Iya, betul. Dan jangan kita sebagai orang tua jangan merasa tabu. Misalkan anak menceritakan mengenai, maaf ya Pak, video porno misalkan, yang temennya ceritakan mengenai itu, kita jangan bilang kamu tuh nggak boleh ya, kamu nggak boleh ya gitu. Tapi gini, kenapa temennya bisa begitu? Kamu kalau kamu melihat teman begitu, kamu tahu alasannya dia kenapa. Nah, kamu bisa tahu apa efek terhadap ini kepada dirimu. Jadi si anak juga tahu, oh iya ya mah, kenapa dia bisa begitu? Mungkin karena dia ada hal-hal lain yang dia tidak bisa kendalikan. Jadi edukasi antara keluarga itu sangat penting. Apa yang ini Bu sampaikan kepada warga Batam supaya kasus-kasus bunuh diri ini tidak lagi terulang, atau cukuplah sampai di sini, tidak akan menambah image negatif tentang Batam gitu. Batam ini sebenarnya kota idaman Pak. Idaman, semua orang itu ingin rasanya itu kembali pergi dari Batam atau karena kita berhadapan bertetangga dengan negara Singapura dan Malaysia, di mana gaung mereka itu sangat-sangat menjanjikan kenyamanan. Nah, jangan sampai orang yang ingin bekerja di sini atau tinggal di sini atau lewat di sini itu menjadi takut terhadap image. Kenapa sih kota Batam itu banyak yang orang frustasi gitu? Ya kan? Nah, tentu kita sendiri sebagai warga Batam, kita harus lebih awareness, kita harus lebih waspada. Satu, di lingkungan terdekat kita. Apabila ada orang yang mulai menyendiri, kita ajak temani dia, tuntun dia sampai dia sembuh. Jangan dipersalahkan apabila ada yang diceritakan saat itu oleh. Kalau tidak bisa, di sini banyak Pak, seperti kayak tempat-tempat kesehatan, puskesmas, itu juga dia bisa juga ada, dilatih juga mengenai dokter di situ untuk bisa mengetahui rambu-rambu mana yang bisa harus dirujuk dan tidak dirujuk. Yang penting dia tidak merasa bahwa berkonsultasi itu bahwa dia gila atau dia sakit jiwa, karena ini penting untuk kesehatan mentalnya sebenarnya. Itu yang perlu diperbaiki di masyarakat kita ya Bu ya. Sehingga bertemu Ibu Ratna sebagai psikiater, dia bisa dipercaya ini Ibu profesional yang bisa memberi dia semacam saran dan masukan untuk kebaikan dia gitu. Apalagi seperti kita tahu ada istilah mens sana in corpore sana, bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Dan yang kedua, kita harus berhubungan juga dengan alam Pak. Alam atau jangan orang Batam ini kurang piknik. Kurang piknik, lupa bahagia,
lupa tertawa, Iya. terlalu serius kali dia Iya, hidupnya mungkin ya. gitu. Alam itu juga bisa mengurangi rasa kejenuhan kita. Oke. Dan juga bikin suatu kegiatan yang bisa memotivasi kita, kegiatan Iya. baru yang bisa memotivasi. Iya, Jadi iya. kita aktif gitu, buat suatu Iya. keaktifan. Iya. Selain diundang ke perusahaan-perusahaan, apa yang Ibu lakukan dengan para dokter spesialis kejiwaan ini untuk memberikan edukasi ke masyarakat, Bu ya? Oh banyak Bapak. Misalkan kita lihat dari lingkungan sekolah. Biasanya di situ kita ada lembaran SDQ, itu ada screening. Iya. Screening mengenai kejiwaan. Apabila screeningnya sekian, dia diperlukan konsultasi. Nah, jadi kan bisa banyak dalam jumlah banyak. Ya, dan saya dengar BPJS juga memberi ruang untuk konsultasi dibiayai oleh negara ya, Bu ya. Betul. Iya. Bisa Pak. Kalau memang itu diperlukan, bisa minta rujukan dari BPJS. Hanya mungkin dokter yang merujuk itu bisa juga menjadikan screening awal. Iya. Klinik atau di puskesmas. Oke Bu Ratna, terima kasih banyak informasinya Bu. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat warga Batam khususnya. Dan cukup sudahlah orang-orang yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Apalagi secara keagamaan, apapun agamanya, ini juga tidak baik gitu. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Dan saudara, demikian dialog saya dengan dokter spesialis kejiwaan Ibu Ratna Istiastuti. Dan ada satu quote yang Anda perlu pikirkan, siapapun Anda di luar sana, bahwa meminta bantuan itu bukan kelemahan, tapi itu sebuah kekuatan. Yang mengatakan ini adalah mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Terima kasih Bu, sukses selalu, mudah-mudahan Batam lebih baik. Amin, terima kasih. Ikuti terus Socrates Talk.